kelas yang penuh semangat, benih ditanam. Guru penggerak hadir menebar inspirasi dan damai, membangun budaya positif, keyakinan kokoh tertanam. Bersama murid melangkah masa depan cerah terukir, seperti mentari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kais yang saya hormati, Ibu Dewan Guru beserta staf PU yang saya hormati. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata mobil 1.4 penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Aksi nyata ini yaitu salah satu untuk memenuhi tugas modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10 bersama saya Yulia Effendi dari SD Negeri Kadupaten 1. Nah, seperti itu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini selamat datang rekan guru hebat SD Negeri Kadupaten 1 Cianjur ya. Mari saling berbagi ilmu, berkolaborasi, saling memberi motivasi demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Masih semangat kan, ibu-ibu, bapak-bapak? Semangat ya, walaupun sudah siang hari. Nah, di sini budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya budaya positif itu? Ada yang mau berpendapat? Tidak ada. Tidak ada, kita lanjut ya. Nah, adapun konsep kunci dalam mewujudkan budaya positif di sini, nah berikut adalah ada 7 konsep. Ada 7 konsep kunci dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Seperti itu ya. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar seperti ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, biasanya belajar kita itu berpihak pada guru ya. Jadi kita itu pembelajaran yang kita lakukan jadi bagaimana kita saja. Sedangkan kita tidak melihat sebenarnya kebutuhan siswa itu seperti apa. Nah, sedangkan paradigma baru itu pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa, karena setiap siswa itu kebutuhannya beda, tidak sama ya Ibu, seperti itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang dirancang untuk menghormati keunikan setiap siswa di dalam kelas kita. Ya, itu bukan hanya strategi seperti itu, tetapi sebuah filosofi yang
yang memungkinkan setiap anak untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, seperti itu. Jadi kita harus tahu kebutuhan siswa itu seperti apa, karena setiap siswa di kelas itu kebutuhannya berbeda-beda. Ada siswa yang sudah pintar membaca, ada siswa yang belum pintar membaca, jadi kita tidak boleh menyamakan seperti itu, ya. Kalau siswa yang belum membaca, yang belum bisa membaca, yang kita tuntun dia untuk belajar membaca dulu, seperti itu, ya. Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Karena di dalam kelas kita tidak ada dua siswa yang sama. Jangankan 30 siswa, 40 siswa, 2 siswa saja tidak mungkin sama, ya kan? Adik kakak saja tidak mungkin sama, walaupun itu mungkin anak kembar sekalipun tidak akan sama, ya, seperti itu. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda, betul tidak? Betul ya, ibu-ibu, bapak-bapak, betul ya. Jadi setiap siswa itu mempunyai kecepatan belajar yang berbeda. Makanya di kelas di sekolah atau di setiap kelas itu ada peringkat kelas, ada peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Kalau kemampuan mereka sama, mungkin tidak akan ada peringkat kelas karena kemampuannya sama, seperti itu, ya. Nah, gaya belajar yang berbeda juga sudah tentu itu, ya, gaya belajar yang berbeda. Ada juga siswa yang mungkin belajarnya sambil bermain, sambil mendengarkan musik. Ada juga yang sambil harus mungkin mengobrol dengan temannya, tapi mereka sambil belajar, seperti itu, ya. Nah, itu minat yang berbeda juga. Tentu setiap siswa itu minatnya berbeda. Ada yang senang olahraga, ada yang senang kesenian seperti menyanyi, seperti itu, ya, menari dan lain sebagainya. Nah, dan kebutuhan yang berbeda juga, seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan kita untuk menyesuaikan metode pengajaran, seperti itu, ya, materi dan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa kita, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ada beberapa cara. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, mulailah dengan memahami kekuatan, kelemahan, minat dan gaya belajar siswa, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui kekuatan siswa, kelemahan siswa itu di mana, seperti itu, ya. Jadi kita harus mengetahui karakter pribadi siswa. Oh, siswa ini belum bisa berhitung, seperti itu. Oh, siswa ini belum bisa membaca, seperti itu, ya. Nah, mulailah dengan memahami kekuatan, kelemahan, minat dan gaya belajar siswa, seperti itu. Kelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar. Nah, kelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar. Misalkan dalam satu kelas itu ada 2 atau 3 siswa yang belum bisa membaca. Nah, jangan disatukan tentunya dengan siswa yang sudah pintar membaca. Jadi kebutuhannya berbeda tentu. Kalau siswa yang sudah bisa membaca, ya dia bisa meneruskan materi yang kita berikan. Tapi kalau siswa yang belum bisa membaca, tentunya ya dia harus kita tuntun, kita latih untuk bisa membaca, seperti itu, ya. Nah, itu yang kedua. Kelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Bukan kemampuan kelompok ini bisa berubah-ubah tergantung pada topik atau kegiatan, seperti itu. Yang ketiga, biarkan siswa memilih tugas atau proyek yang sesuai dengan minat mereka. Ini akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam belajar, betul, ya. Jadi biarkan siswa memilih tugas atau proyek yang sesuai dengan minatnya, seperti itu. Jadi jangan dipaksa siswa itu padahal tidak minat, seperti itu. Jadi kelompokkan siswa berdasarkan minatnya itu di mana, seperti itu. Kesenangan dia itu di mana, seperti itu, ya. Nah, biarkan siswa memilih topik atau proyek yang sesuai dengan minat mereka. Ini akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam belajar. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak hanya membantu siswa untuk mencapai potensi akademisnya tentu, ya, akademis mereka, tetapi juga
juga mengembangkan keterampilan seperti apa? Kemandirian, kolaborasi atau kerjasama seperti itu ya, dan pemikiran kritis. Siswa semakin kritis seperti itu ya, mempunyai pemikiran kritis. Ini adalah keterampilan yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka seperti itu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila merupakan panduan bagi kita untuk mengembangkan generasi muda yang tidak hanya cerdas ya, seperti itu. Tidak hanya cerdas dan kompetitif, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi utama. Jadi profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi utama yang harus kita tanamkan pada siswa. Yang pertama apa? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Malu-malu ya kan? Nah, di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa apa? Nah, jadi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu, pelajar Pancasila itu harus memiliki akhlak yang baik tentunya ya. Akhlak yang baik dalam hubungan dengan siapa? Nah, ya dengan Tuhan, sesama manusia, alam seperti itu ya, dan negara. Ini mencakup akhlak beragama, pribadi, sosial, lingkungan, dan bernegara. Yang kedua apa? Yang kedua mandiri. Nah, yang kedua mandiri. Pelajar Pancasila harus bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri, memiliki kesetaraan diri dan kemampuan untuk mengatur diri seperti itu. Yang ketiga, bernalar kritis. Pelajar Pancasila harus mampu memproses informasi secara objektif, membangun keterkaitan antar informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan seperti itu ya. Yang keempat, kreatif. Pelajar Pancasila harus mampu menghasilkan ide-ide orisinal dan menghasilkan karya yang bermanfaat dan berdampak tentunya ya. Terus yang kelima, gotong royong. Pelajar Pancasila harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain dalam berbagai aktivitas, menunjukkan kepedulian dan kemampuan berbagi ya. Bergotong royong itu bekerja sama seperti itu. Bukan cuma bergotong royong misalkan apa? Bergotong royong membersihkan sekolah seperti itu, tapi mereka bekerja sama dalam segala hal ya, seperti itu. Dan yang terakhir apa? Berkebinekaan global. Pelajar Pancasila harus menghargai keberagaman budaya dan terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif seperti itu ya. Jadi kita itu boleh meniru kebudayaan asing, tapi kita juga harus memilah-milah apakah kebudayaan itu bagus kita tiru atau tidak, seperti itu ya. Nah, karena kita itu orang timur ya, orang timur. Jadi orang timur tentunya ya Bapak Ibu. Nah itu, sekarang yang kedua ini disiplin positif. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan pembinaan karakter anak tanpa hukuman dan hadiah. Seperti itu ya. Jadi disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan pembinaan karakter anak tanpa harus dihukum dan tanpa harus diberikan hadiah tentunya, seperti itu. Disiplin positif adalah metode yang berfokus pada dorongan dan pemecahan
masalah ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang membentuk anak-anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dengan cara yang konstruktif seperti itu. Dilanjut ya. Nah, berikut adalah beberapa prinsip utama disiplin positif. Nah, seperti ini. Yang pertama, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan. Seperti itu. Apa itu mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan? Bukan. Yang pertama ini mengedepankan refleksi kesalahan ya. Yang pertama mengedepankan refleksi kesalahan. Anak diajak untuk merefleksi kesalahan yang telah dilakukan, bukan hanya menerima hukuman. Jadi anak diajak untuk merefleksi kesalahan yang telah dilakukan, bukan hanya menerima hukuman. Ini membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka dan belajar dari pengalaman mereka. Ya, seperti itu. Jadi anak itu diajak refleksi. Apa kesalahan yang telah dilakukan itu apa? Ditanya, gitu ya, seperti itu. Misalkan Elona berangkat sekolah, ditanya, apa Elona berangkat sekolah? Nah, nanti dia pasti mengemukakan alasan dia terlambat, seperti itu. Yang kedua, membangun logika. Membangun logika. Disiplin positif menekankan pentingnya membangun logika anak dalam menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Nah, jadi membangun logika disiplin positif menekankan pentingnya membangun logika anak dalam menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ini mengajarkan mereka untuk berpikir secara kritis tentang tindakan dan hasilnya. Jadi anak tersebut dituntut untuk berpikir kritis seperti itu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Pendekatan ini menitik beratkan pada motivasi. Jadi anak itu diberikan motivasi, penghargaan dan pembangunan karakter tanpa menggunakan kekerasan dan hukuman fisik. Seperti itu. Selanjutnya, mendukung kemandirian. Disiplin positif mendukung anak untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, mendukung kemandirian dan rasa memiliki seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan. Melalui disiplin positif, anak-anak belajar keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga yang akan membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif ini di sekolah, kita dapat membantu siswa untuk tumbuh menjadi individu yang disiplin, gitu ya. Nah, itu bertanggung jawab, saya disiplin bertanggung jawab, seperti itu ya. Dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ini bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang membangun hubungan yang positif dan mendukung pertumbuhan pribadi siswa kita tentunya, seperti itu ya. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada suatu tujuan tentunya. Mau melakukan kebaikan, mau melakukan kesalahan, pasti kita memiliki suatu tujuan tentunya ya. Nah, seperti itu. Sementara itu dalam psikologi, pengertian positif adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya, seperti itu. Nah, itu motivasi perilaku manusia, seperti itu. Nah, ada pun jenis motivasi. Nah, ada dua jenis motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu motivasi intrinsik atau faktor dari dalam diri, ya. Jadi ada dua jenis motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu yang pertama itu motivasi intrinsik atau faktor dari dalam diri kita, dan yang kedua motivasi ekstrinsik
Ekstrinsik itu faktor dari luar. Nah, penjabarannya seperti ini. Yang pertama, intrinsik. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Seperti itu. Jadi kalau motivasi intrinsik itu siswa itu memiliki kesadaran, memiliki motivasi dalam dirinya. Seperti itu. Kalau saya melakukan sesuatu pasti mempunyai tanggung jawab, seperti itu ya, seperti itu. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ada kan seperti itu ya? Ada kan? Nah, itu salah satunya yaitu belum mempunyai motivasi intrinsik tapi ekstrinsik dari luar ya, faktor dari luar. Seperti murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, atau misalkan murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan atau mendapatkan hadiah. Seperti itu, berarti itu belum timbul dari dalam dirinya. Itu masih dorongan atau faktor intrinsik ya, ekstrinsik seperti itu. Nah, seberapa efektif hukuman dan harga kemuliaan? Nah, itu penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dan penghargaan adalah dua cara yang umum digunakan untuk mengendalikan perilaku manusia. Seperti itu. Hukuman itu tindakan yang memberikan konsekuensi negatif kepada individu atas perilakunya, seperti itu. Sedangkan kalau penghargaan apa? Penghargaan tindakan yang memberikan konsekuensi positif kepada individu atas perilakunya, seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Nah, ada tiga, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi atau akibat ya. Nah, dalam paradigma baru ini kita diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi, seperti itu. Nah, ada di slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, seperti itu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu ya. Nah, itu restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, hukuman itu termasuk ke identitas gagal. Ya, hukuman itu termasuk ke identitas gagal. Seperti itu. Sedangkan disiplin atau konsekuensi dan restitusi itu termasuk ke identitas sukses. Nah, hukuman itu dampaknya pada murid apa? Dampak pada murid marah, merasa bersalah, seperti itu, rendah diri, mengasingkan diri, seperti itu. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, waktu juga seorang diri, ya, time out atau penahanan atau detention. Sedangkan restitusi murid atau siswa atau anak tidak kehilangan waktu.
tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, sedangkan konsekuensi sudah diketahui, masuk akal, seperti itu. Jadi apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu secara tiba-tiba ya, tidak direncanakan, tidak ada apa? Tidak dirancang atau tidak direncanakan secara tiba-tiba. Misalkan Elona terlambat, Elona lari 5 keliling di lapangan. Nah itu kan termasuk hukuman kan? Nah itu termasuk hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi, misalkan Elona karena kamu terlambat, kamu nanti harus mengganti waktu keterlambatanmu 10 menit di waktu istirahat. Yang lain sudah istirahat 10 menit, kamu harus ada di kelas untuk menyelesaikan pembelajaran karena kamu terlambat. Nah itu konsekuensi. Karena apa? Karena Elona sudah tahu, oh kalau saya terlambat itu saya pasti akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Jadi kalau konsekuensi tidak tiba-tiba. Jadi kalau konsekuensi itu sudah tahu, anak-anak siswa itu sudah tahu, oh kalau saya terlambat akan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Oh kalau saya menyontek, konsekuensinya seperti ini. Ya, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu tidak direncanakan. Kalau hukuman itu tiba-tiba saja seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sedangkan konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Nah, sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi seperti itu. Jadi anak dipanggil seperti itu ya. Nah, kalau hukuman biasanya kita yang buat atau sekolah yang buat, bapak guru yang buat seperti itu kalau hukuman, ya kan? Kalau restitusi, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan siswa seperti itu, ya. Siswa membuat kesepakatan kelas seperti itu, ya. Nah, kalau restitusi dibuat oleh murid dan anak. Kalau restitusi itu dibuat oleh siswa karena dia yang menyepakatinya seperti itu, ya. Nah, terus menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Kalau konsekuensi apa? Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu menguatkan. Restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi. Nah seperti itu. Jadi kalau restitusi itu yang membuat siswa itu membuat kesepakatan kelas, ditulis di sekali kertas. Seluruh siswa harus membuat kesepakatan kelas seperti itu. Nanti ditempelkan. Nah, kita sortir. Kalau misalkan yang banyak apa, nah kita simpan satu aja seperti itu. Ya, kalau restitusi itu biasanya atau keyakinan kelas itu biasanya tidak banyak seperti itu ya. Nah, selanjutnya relaksasi sebentar. Nah, lihat di sini ibu-ibu. Nah, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Jadi coba saya ingin tahu. Lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, ibu-ibu? Hukuman. Mari kita lihat hukuman atau konsekuensi. Iya, benar. Jadi itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Benar, hukuman. Kita lihat hukuman atau konsekuensi. Iya betul, merupakan hukuman.
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Berarti kan konsekuensi ya. Karena kalau kita menulis atau siswa kita mencoret-coret meja, berarti konsekuensinya harus membersihkan coretan tersebut. Coba kita lihat. Nah, konsekuensi ya. Nah, yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu termasuk apa? Hukuman. Mari kita lihat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul sekali. Ternyata sudah pintar-pintar ya. Sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu semua. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu merupakan hukuman. Jadi yang tidak pakai masker itu disuruh push up 15 kali. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, konsekuensi kita lihat. Betul. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena melakukan coret-coret, konsekuensinya dia harus menggantikan kertas tugas seperti itu. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kita lihat ya. Nah, berarti ini hukuman. Ini termasuk hukuman, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Seperti itu. Berarti karena dia tidak mengikuti pelajaran, karena siswa itu mengobrol dengan temannya, dia disuruh berjemur di lapangan basket pukul 12. Seperti itu. Itu hukuman ya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Yang nyaring Bapak Ibu menjawabnya. Sudah bisa, jawabannya benar sekali, tapi suaranya tidak keluar. Seperti itu. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berarti ini termasuk hukuman dong, ya kan? Hukuman karena apa? Karena dia diminta telanjang kaki, ya kan? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Dia karena dia tidak memakai sepatu hitam, dia langsung tiba-tiba disuruh tidak boleh bersepatu. Tidak boleh memakai sepatu sepanjang hari atau bertelanjang kaki seperti itu ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Hukuman. Benarkah hukuman? Hukuman ya. Seperti itu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Karena membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba kita lihat konsekuensi ya. Karena menumpahkan air berarti kita harus membersihkan tumpahan. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat konsekuensi ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensinya kamu berarti kehilangan 10 menit karena terlambat mengerjakan tugas. Jadi tidak ada tambahan waktu seperti itu. Selanjutnya
tiduran, porsi, detensi dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi pekerjaan tambahan, kehilangan hak istimewa dan sebagainya. Sedangkan restitusi memperbaiki kesalahan, ya seperti itu. Memperbaiki kesalahan, minta maaf dan sebagainya. Yang kedua, memberi siswa detensi, tidak boleh masuk kelas selama 1 jam karena sering kesiangan. Itu berarti hukuman, ya kan? Hukuman, kamu tidak boleh masuk kelas karena kamu terlambat 1 jam. Nah, sedangkan kalau konsekuensi siswa kehilangan kesempatan belajar karena kesiangan dan tidak mengerti materi, berarti konsekuensinya seperti itu, karena dia terlambat dia kehilangan kesempatan belajar. Sedangkan restitusi, siswa meminta maaf dan berusaha tiba lebih awal di hari berikutnya karena dia menyadari bahwa itu adalah hal yang salah seperti itu, dan dia mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya, seperti tidak meminta maaf dan berusaha tiba lebih awal lagi supaya tidak terlambat, ya. Nah, yang ketiga, dapat menimbulkan rasa takut dan bisa jadi kontraproduktif begitu. Sedangkan konsekuensi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, seperti itu. Sedangkan restitusi membantu siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Itu contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada lima kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, tentunya kita itu seperti apa? Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa, Bapak Ibu? Itu kebutuhan sandang, makan ya, kebutuhan primer, gender dan sebagainya. Kita membutuhkan makan, tempat tinggal. Terus yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu tidak, betul ya. Itu tentunya sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu ya. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu ya itu seperti mengajarkan diri di kelas, seperti itu ya. Dia membutuhkan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini kita juga memiliki kebebasan seperti itu ya, untuk menentukan sesuatu, seperti itu. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan ya. Itu kebutuhan kesenangan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kalimat kebutuhan dasar ini. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Di sini Doni seringkali meminta bekal makan siang siswa lain dengan paksa. Gitu. Berarti ini kebutuhan akan apa? Makan ya, atau kebutuhan bertahan hidup atau survival. Dalam kasus Doni ini, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu guru adalah karena ia lapar.
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup seperti itu ya, karena berhubungan dengan apa, kebutuhan pokok tadi ya. Doni itu merasa lapar, dia membutuhkan makan seperti itu ya. Lanjut. Nah, yang kedua, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kasus Doni tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, seperti itu ya, memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut ya. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan gitu, seperti itu. Jadi kalian merasa takut karena makanannya diambil oleh Doni. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu kebebasan. Dalam kasus Doni tadi, bila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, itu kebebasan ya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan seperti itu. Jadi dari satu kasus Doni juga melengkapi ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Dalam kasus Doni tadi, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya karena kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Karena kesenangan, karena dia senang. Dia mengambil makanan itu karena dia iseng, ya, karena dia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Melihat wajah teman yang kesal, dia senang, seperti itu. Nah, itu ya, teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia merasa senang melihat temannya kesal, melihat temannya marah, tapi dia senang dan dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan seperti itu ya. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kontrol restitusi Bapak Ibu menciptakan kelas yang kondusif dan positif merupakan dambaan setiap guru tentunya ya. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan 5 posisi kontrol restitusi. Pendekatan ini membantu guru membangun disiplin positif dengan menekankan tanggung jawab dan solusi. Ya, tanggung jawab dan solusi, bukan pada hukuman dan kontrol seperti itu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser untuk membantu guru dalam mengelola perilaku murid. Adapun 5 posisi tersebut, yang pertama itu sebagai penghukum, ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu di sini tentunya sudah menerapkan posisi yang mana? Kalau saya mungkin penghukum
membuat rasa bersalah juga mungkin ya. Jadi teman juga sepertinya sudah pernah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru pernah ada di posisi seperti apa? Nah, tidak apa-apa ya, kita pernah jadi pemukul, ya. Pernah membuat siswa kita merasa bersalah seperti itu ya. Tapi idealnya Bapak Ibu, idealnya itu posisi itu sebagai manajer ya, seperti itu. Yang pertama, nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Nah lihat di sini, guru biasanya sebagai penghukum itu ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot seperti itu ya, membentak-bentak seperti itu ya kan, dan jari telunjuk tunjuk menghardik seperti itu ya. Biasanya penghukum seperti itu. Dialognya biasanya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah itu dialognya biasanya seperti itu. Efek ke siswanya apa? Kalau penghukum, murid mungkin merasa marah, kesal, dan tidak dihargai. Hal ini dapat membuat mereka semakin tidak termotivasi untuk belajar dan berperilaku baik. Ya, jadi kalau posisi penghukum ini tidak baik seperti itu ya. Nah itu yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Ada juga posisi ini, yaitu membuat rasa bersalah. Nah guru berbuat nada suaranya memelas, halus, sedih ya, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau su, itu membuat rasa bersalah. Dialognya biasanya seperti ini. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah biasanya kalau membuat masalah itu guru itu berbicara seperti itu kepada siswa ya. Jadi dialognya biasanya seperti itu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Efek siswanya seperti apa? Murid mungkin merasa malu, cemas, dan kehilangan kepercayaan diri. Hal ini dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial mereka. Seperti itu ya, efek kepada siswanya. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman, nah ini guru berbuat nada suaranya seperti ramah, akrab, ya bagaimana seperti teman saja ya. Biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka seperti itu. Nah dialognya seperti ini. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, sambil senyum-senyum, biasanya seperti itu. Ya, nah kalau guru yang seperti ini berarti dia memposisikan diri sebagai teman seperti itu. Efek kepada siswanya apa? Murid merasa dihargai dan dihormati. Ya, hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka tentunya untuk belajar dan berperilaku baik seperti itu. Ya, itu posisi teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Posisi pemantau. Nah, guru berbuat nada suaranya biasanya datar saja, datar, bahasa tubuh yang formal. Kalau sebagai pemantau, coba dialognya. Nah, di sini ada
Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Maaf Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah biasanya kalau posisi pemantau ini dia itu lebih menekankan pada konsekuensi ya, seperti itu. Adapun apa kepada siswa Pak? Murid belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan menjadi lebih sadar akan konsekuensi dari tindakannya, seperti karena dia paham seperti itu, karena dia tahu konsekuensinya. Dan yang terakhir yaitu, nah sebagai manajer ini adalah posisi yang paling ideal, yang harus posisi yang harus dipunyai oleh seorang guru seperti itu. Nah, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid seperti itu. Adapun dialognya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi guru itu menanyakan solusinya kepada siswa. Ya, jadi jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Menanyakan solusi bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, siswanya memberikan solusi, yaitu saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini posisi sebagai manajer ya, dialognya seperti itu. Adapun sampai kepada siswa seperti apa? Murid belajar untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi murid itu dituntut untuk memberikan solusi dan menyadari akan kesalahannya seperti itu. Ya. Sedikit lagi Bapak Ibu, posisi kontrol atau restitusi, dua lagi ya. Ya, sekarang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Apa itu keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Atau keyakinan kelas atau sekolah atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan prinsip yang disepakati ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan prinsip yang disepakati bersama untuk menjadi panduan bagi seluruh anggota kelas dalam berperilaku dan berinteraksi. Keyakinan ini dibuat bersama-sama oleh guru dan murid, sehingga semua pihak merasa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menjaganya. Jadi guru dengan siswa membuat kesepakatan kelas dulu. Tentunya siswa disuruh membuat kesepakatan kelas seperti tadi saya sudah jelaskan. Siswa disuruh mencatat di secari kertas, membuat keyakinan kelas dan nanti ditempelkan. Dan pasti ada siswa yang sama ya menuliskannya, ada juga yang berbeda seperti itu. Nanti diambil suara yang paling banyak biasanya ya, seperti itu. Ada beberapa suara, satu aja yang diambil. Keyakinan kelas. Nah di sini mengapa keyakinan kelas itu penting? Memiliki keyakinan kelas membawa banyak manfaat. Di antaranya yang pertama
dukung, ya. Karena memang keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri seperti itu. Yang kedua, meningkatkan rasa hormat dan saling menghargai antar siswa. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih kondusif dan menyenangkan, ya. Dan yang keempat, membantu murid untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri seperti itu. Nah, itu mengapa keyakinan kelas itu penting, ya. Selanjutnya, nah, adapun pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, berikut ada beberapa langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, diskusikan dengan murid tentang nilai-nilai dan prinsip apa yang penting bagi mereka, seperti itu, ya. Jadi kita diskusikan dengan murid tentang nilai-nilai dan prinsip apa yang penting bagi mereka. Nah, misalkan keyakinan kelas apa ya yang harus kita buat, anak-anak nanti bilang misalkan harus disiplin Bu. Nah, beberapa anak menuliskan disiplin. Harus saling menghormati Bu. Misalkan ada beberapa anak yang menuliskan itu. Harus saling menghargai Bu. Tidak boleh berkata kasar Bu. Nah, seperti itu. Jadi mereka bebas menuliskan apa saja yang mereka ingin ditulis seperti itu, ya. Yang kedua, tulis ide-ide yang muncul pada papan tulis atau kertas flip chart, ya, seperti itu. Nah, itu nanti mereka disuruh menuliskan di kertas. Nah, yang ketiga, bersama-sama pilihlah beberapa nilai dan prinsip yang paling penting. Nanti mereka disuruh mengumpulkan ke depan, terus kita sortir. Misalkan ada beberapa siswa yang menuliskan saling menghormati. Terus misalkan ada yang tidak boleh berkata kasar dan sebagainya seperti itu. Nanti kita sortir mana yang paling penting dan mana yang paling banyak suaranya seperti itu, ya. Yang keempat, rumuskan keyakinan kelas dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Nah, itu yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa tentunya. Nah, dan yang terakhir, buatlah konsep keyakinan kelas dan pajang di tempat yang terlihat oleh semua orang. Nah, kenapa? Supaya terlihat terus akan keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas? Setelah keyakinan kelas dibuat, penting untuk menjalankannya dengan konsisten, ya. Jadi setelah keyakinan kelas dibuat ini, penting untuk menjalankannya dengan konsisten. Kenapa? Yang pertama, sering-sering mengingatkan murid tentang keyakinan kelas ini. Kalau misalnya ada murid yang berbuat kesalahan, nah kita ingatkan lagi, ayo kita punya keyakinan kelas nih, ingat lagi. Yang kedua, berikan contoh perilaku yang sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi kita berikan contoh, ya. Yang ketiga, berikan penghargaan kepada murid yang menunjukkan perilaku sesuai keyakinan kelas, misal ujian atau hadiah kecil seperti itu. Yang keempat, gunakan keyakinan kelas sebagai panduan dalam menyelesaikan konflik. Nah, kalau ada permasalahan atau konflik, kita gunakan keyakinan kelas ini. Yang kelima, tinjau dan revisi keyakinan kelas secara berkala seperti itu, ya. Saya yakin bahwa dengan keyakinan kelas kita dapat menciptakan kelas yang positif, kondusif, dan menyenangkan bagi semua orang tentunya, ya, seperti itu. Nah, ini ada kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, diskusi tentang peraturan bersama siswa. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan bersama siswa. Dan yang terakhir, menempelkan
keyakinan kelas tersebut seperti itu. Nah, ini salah satunya yang akan kita ini keyakinan kelas 4 SD Negeri Kabupaten 1 Cianjur. Keyakinan kelas 4, hormati gurumu. Nah, itunya sopan santun, saling menolong, tidak berkata kotor dan kasar, saling menyayangi, fokus belajar. Nah, seperti ini. Ini salah satunya, salah satu kelas yang saya buat ya, Bapak Ibu, yaitu kelas 4 seperti itu. Ini bisa bisa yang lain juga, tidak hanya ini ya Bapak Ibu. Nah, itu keyakinan kelas ya. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Yang terakhir segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Ada 3 ya, segitiga restitusi berarti ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama validasi, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Gitu. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk merefleksi bahwa tindakannya salah. Seperti itu. Ya. Contoh, kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas seperti ini. Tidak apa-apa berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Tidak bisa apa? Tidak apa-apa. Semua orang juga pasti pernah berbuat salah seperti itu, ya. Jadi kata-kata itu menstabilkan identitas seperti itu. Misalkan ada siswa yang membuang sampah sembarangan seperti itu ya, atau misalkan apa lagi, ada siswa yang menyontek ya Bapak Ibu gitu. Misalkan siswa tersebut menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki atas kesalahannya seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya. Ya. Jadi validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimat yang dapat diterapkan dalam kata ini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Seperti itu. Contoh misalkan ada siswa yang menyontek, ditanya, kamu pasti punya alasannya kenapa kamu menyontek. Mungkin karena dia pengen nilai yang tinggi, mungkin dia tidak mau nilainya kurang nilainya rendah dari temannya seperti itu ya. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Dan nah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik, ya, lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahapan ini, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Nah, ya, jadi menanyakan keyakinan itu mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Jadi mengajak siswa untuk mencari solusi atas kesalahannya dan mau memperbaiki
tindakan yang salah tersebut, seperti itu. Apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Jadi kita menanyakan kembali seperti itu, ya. Nah, di sini ada video ini. Janganlah membawa sampah sembarangan di sekolah. Kedengaran tidak? Kedengaran. Tidak suaranya. Bagaimana ini tidak ada suaranya? Dilihat aja dulu gambarnya ya, videonya. Ini ada contoh kasus kedua, yaitu Salsa mencontek saat ujian, seperti itu. Suaranya tidak ada ya, nanti videonya saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai budaya positif ini. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf mengganggu waktunya ya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak boleh menyontek. Itu kalimat negatif atau positif? Negatif, karena menggunakan kata tidak boleh. Berarti harus apa yang digunakan? Kata yang digunakan. Kalimat yang digunakan berarti kita harus menggunakan. Kalau tidak boleh menyontek berarti harus jujur. Harus jujur. Kan jujur. Jujur ya. Nah, nanti Ibu bagikan ini kalian tulis apa saja bebas boleh dituliskan. Misalkan saling menghormati, saling menyayangi, apalagi misalkan hormat kepada gurumu, apalagi misalkan fokus belajar, ya kan? Apalagi? Apalagi? Ah, betul. Itu. Nanti kalian tulis satu, nanti Ibu bagikan satu orang menuliskan satu saja ya. Satu saja, oke? Oke, Ibu bagikan ya. Di gelas yang penuh semangat, benih ditanam. Guru penggerak hadir menebar inspirasi dan damai. Boleh apa saja ya? Ini apa? Boleh hormati gurumu, Keyakinan lagi tidak berkata kotor, Bersama murid melangkah sopan masa santun depan juga cerah usah. berukir. Saling menyayangi, Seperti saling mentari pagi, sinar yang menerangi, membangkitkan yang semangat sudah jiwa menjadi yang kalian nempel di bersama sini ya. bergandengan tangan, ciptakan perubahan. Guru penggerak melaporkan kemajuan pendidikan. Bak pelita di kegelapan, menerangi jalan, menuntun murid melangkah meraih mimpi dan harapan.